Kabar ketertarikan Arsenal kepada Martin Zubimendi sudah terjadi sejak awal 2025. Gelandang Real Sociedad berpotensi menjadi pembelian pertama meriam London untuk musim 2025-2026. Menurut The Sun, Arsenal yakin menjadikan Zubimendi sebagai rekrutan pertama musim panas ini. Pada Januari lalu, terungkap bahwa The Gunners telah setuju untuk membayar klausul pelepasan pemain Spanyol itu sebesar 51 juta pound. Arsenal di sisi lain tidak boleh sangat yakin. Real Madrid juga tertarik dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Ian Wright menilai tidak mungkin Marcus Rashford kembali ke Manchester United. Legenda Arsenal itu merasa Rashford jauh lebih baik ke Newcastle United. Newcastle bisa saja memboyong Rashford jika berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Wright merasa Rashford bisa membuat Newcastle berbahaya. Itu jenis perekrutan yang seharusnya dilakukan Newcastle, kata Wright dalam podcast Ringer FC saat diberitahu bahwa Rashford bisa saja melakukan kepindahan yang mengejutkan ke St James Park. Gosip siapa yang akan menjadi manajer baru AC Milan sudah mulai memasuki fase baru. Massimiliano Allegri dikabarkan akan kembali menangani Rossoneri di musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih AC Milan yang baru nanti bukan sosok yang asing. Mereka dikabarkan akan menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru mereka. Alasan lain mengapa Milan menilai Allegri cocok untuk membesut mereka karena rekam jejaknya yang apik. Setelah meninggalkan Milan, Allegri pindah ke Juventus. Ia berhasil memenangkan total 5 gelar Serie A dan 5 gelar Coppa Italia bersama si Nyonya tua. Itulah mengapa Allegri dinilai bakal mampu membangkitkan kembali Rossoneri jika ia kembali ke San Siro pada musim panas nanti. Jude Bellingham menjadi sorotan menjelang berakhirnya musim 2024-25 bersama Real Madrid. Gelandang asal Inggris itu disebut tengah mempertimbangkan operasi bahu setelah menjalani kompetisi Piala Dunia antar klub. Bellingham mengalami dislokasi bahu pada 2023 dan sejak saat itu tidak menjalani operasi untuk memperbaikinya. Ia memilih fokus pada rehabilitasi dan tetap bermain secara reguler untuk Real Madrid. Dalam setiap laga, ia mengenakan penyangga bahu khusus guna mengurangi rasa sakit. Namun masalah tersebut belum sepenuhnya teratasi, dan ketidaknyamanan masih dirasakan sang pemain. Situasi ini membuat kemungkinan operasi kembali mencuat sebagai opsi utama setelah Piala Dunia antar klub. Jurnalis Jorge Picon menyebut klub belum menutup kemungkinan tindakan medis tersebut. Jika operasi dilakukan, waktunya akan disesuaikan dengan selesainya turnamen. Real Madrid akan memulai kiprahnya di Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal pada tanggal 18 Juni dan kompetisi dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 13 Juli tahun 2025. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan pernyataan menarik terkait Anthony dan Marcus Rashford. Ia membuka pintu untuk kedua pemain ini kembali ke Manchester United pada musim depan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa kabar kedua pemain itu pasti dijual tidak benar. Ia menyebut bahwa Man United dan kedua pemain itu akan duduk bersama untuk memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan mereka. Amorim menyebut bahwa ia memantau perkembangan para pemain yang dipinjamkan termasuk Rashford dan Anthony. Ia tidak menutup pintu bagi kedua pemain ini kembali memperkuat timnya di musim depan. Kabar mengenai comeback Amad Diallo ini dihembuskan oleh jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa beberapa pekan terakhir Amad sudah berlatih di gym. Kondisinya sudah sangat membaik saat ini. Alhasil ia dilaporkan akan berlatih bersama tim utama MU pada pekan depan. Sehingga ia sudah semakin dekat untuk comeback. Kabar Amad Diallo bisa lekas comeback di tim utama MU ini dikonfirmasi juga oleh sang pelatih Ruben Amorim. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim menyebut bahwa kondisi sang pemain memang sudah membaik. Pedro Neto tampil apik bersama Chelsea musim ini. Manajer Enzo Maresca memujinya, namun mengingatkan begini. Enzo Maresca mengingatkan, Pedro Neto memang tampil apik. Namun, winger 25 tahun itu seharusnya bisa lebih baik lagi. Enzo Maresca mengakui memang banyak memainkan Pedro Neto di sayap kiri, ketimbang sayap kanan posisi naturalnya. Winger asal Portugal itu diyakini bisa lebih baik saat kembali ke tempatnya. Sempat ada pembicaraan soal peluang Liverpool quadruple, yang lantas runtuh satu persatu. Tapi mengunci gelar Premier League tetap jadi pencapaian istimewa. Liverpool polesan Arne Slot sempat melaju begitu tangguh, sampai-sampai muncul keyakinan mereka bisa bertarung untuk 4 trofi sekaligus. Sebab selain mendominasi Liga Inggris, si Merah juga sempat finish teratas di fase Liga Turnamen Liga Champions. Pada prosesnya peluang-peluang itu menguap satu persatu. Dimulai dari tersingkir di babak keempat Piala FA oleh Plymouth Argyle, lalu dijegal Paris Saint-Germain di 16 besar Liga Champions, hingga kalah dari Newcastle United di final Piala Liga Inggris alias Carabao Cup.
Satu-satunya yang tersisa, dan amat besar peluangnya untuk direngkuh, adalah Premier League. Liverpool hanya butuh tambahan 1 poin lagi, yang bisa dilakukan mulai saat menjamu Tottenham Hotspur, Minggu tanggal 27 April tahun 2025, malam WIB akhir pekan ini. Dari memicu kehebohan perihal quadruple dan kini hanya tersisa 1 trofi, Liverpool tak akan malu untuk tetap menyebut musim mereka menakjubkan. Sebab Liverpool bahkan memulai musim bukan sebagai unggulan juara. Manchester United dan Chelsea termasuk dalam 7 klub elit Eropa yang memiliki hak khusus untuk mengaktifkan klausul pelepasan Serhou Guirassy musim panas ini. Striker Borussia Dortmund itu memiliki klausul unik dalam kontraknya yang hanya bisa diakses oleh klub-klub tertentu, termasuk 5 tim Premier League dan 2 raksasa La Liga. Guirassy, yang bergabung dengan Dortmund musim lalu dengan harga 18 juta euro, telah mencetak 29 gol dan 8 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Menurut laporan Sky Deutschland, klausul sebesar 70 juta euro hanya bisa diaktifkan oleh MU, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, dan Barcelona. Namun, Guirassy dikabarkan masih nyaman di Dortmund setelah sebelumnya menolak Arsenal dan AC Milan. Klausul khusus dalam kontrak Guirassy hanya berlaku untuk 7 klub papan atas Eropa. Mekanisme ini akan aktif setelah Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini, memberi kesempatan bagi klub-klub tersebut untuk membajaknya tanpa negosiasi rumit dengan Dortmund. Jules Koundé kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer usai laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Arsenal tengah menyiapkan tawaran sebesar 65 juta euro untuk bek Barcelona tersebut. Ketertarikan Arsenal dinilai datang di saat krusial, di mana Barcelona sedang membangun ulang struktur tim utama mereka bersama Flick. Namun, klub tetap tenang dan melihat Koundé sebagai bagian integral dari proyek masa depan. Koundé telah menjadi andalan Hansi Flick berkat kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, 2 posisi yang sangat dihargai dalam sistem permainan sang pelatih. Arsenal sendiri tampaknya ingin menambah kedalaman pertahanan dengan pemain serba bisa seperti Koundé. Jika keduanya bertemu di final Liga Champions, potensi duel di lapangan bisa menambah daya tarik ketertarikan The Gunners. Namun meski tawaran 65 juta euro menggiurkan secara finansial, Barcelona tidak akan membuka negosiasi kecuali Koundé sendiri menyatakan keinginan untuk pergi. Manchester United nampaknya tidak akan kesulitan untuk menjual Alejandro Garnacho di musim panas nanti. Rival mereka, Chelsea dilaporkan siap menampung sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Enzo Maresca sendiri yang menginginkan jasa Garnacho. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Garnacho bukan satu-satunya winger yang diincar Chelsea. Enzo Maresca sudah menetapkan beberapa target potensial di musim panas nanti. Garnacho masuk dalam daftar tersebut. Jadi untuk saat ini, belum ada pergerakan yang nyata dari Chelsea untuk bisa menebus sang winger dari Old Trafford. Man United berharap pemain timnas Argentina itu bisa dijual di kisaran 60 juta pounds di musim panas nanti. Ruben Amorim sudah punya kerangka pikiran untuk bursa transfer mendatang, termasuk siapa-siapa saja yang akan dijual. Tapi manajer Manchester United itu masih membuka diri. Manajer MU Ruben Amorim mengakui sudah punya gambaran siapa saja yang akan dipertahankan dan dilepas. Tapi bukan berarti daftar itu sudah terkunci. Masih ada setidaknya 7 pertandingan lagi untuk MU dan ia memberi kesempatan buat para pemain yang tertepikan. Raksasa La Liga Real Madrid tengah mencari pengganti ideal Toni Kroos yang telah pensiun. Siapa sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut? Jawabannya mungkin mengejutkan, Rodri, gelandang andalan Manchester City. Rodri pun muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Kabar ketertarikan Real Madrid pada Rodri pertama kali muncul dari Cadena SER, yang kemudian dikutip oleh Bild. Laporan tersebut menyebutkan bahwa petinggi Real Madrid melihat Rodri sebagai pengganti sempurna Kroos. Namun, cedera ACL yang dialami Rodri menjadi tantangan tersendiri dalam proses transfer ini. Rodri, pemain internasional Spanyol, memiliki profil yang mirip dengan Toni Kroos. Ia dikenal dengan kemampuannya dalam menguasai lini tengah, mengontrol jalannya laga, memiliki distribusi bola akurat, dan visi bermain yang luar biasa. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar masa depan Mateuskunya. Striker Wolverhampton itu dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan Romano, beberapa hari terakhir MU menggelar negosiasi dengan perwakilan Kunya. Proses pembicaraan ini dikabarkan berjalan positif, karena Kunya diketahui ingin bergabung dengan Setan Merah. Menurut Romano, proses negosiasi ini sudah mencapai tahap akhir. Sedikit lagi Kunya akan menyepakati kontraknya bersama Manchester United. Setelah selesai dengan Kunya, MU akan bertemu dengan Wolverhampton untuk membahas transfer sang striker. Wolverhampton membanderol sang pemain di angka 62,5 juta pounds. MU dikabarkan siap menebus harga tersebut. Mereka dikabarkan akan menyicil mahar tersebut dengan termin beberapa tahun dan pihak Wolves dikabarkan tidak keberatan dengan skema pembayaran seperti itu.
Chelsea berhasil mengalahkan Everton 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini membuat The Blues terus menjaga asa untuk meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Chelsea versus Everton berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu tanggal 26 April tahun 2025, malam WIB. Willy Caballero menjadi pendamping si biru dalam laga ini. Nicholas Jackson membawa Chelsea memimpin 1-0 di babak pertama. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Crystal Palace jadi tim pertama yang melaju ke final Piala FA 2024/2025. Menghadapi Aston Villa, The Eagles menang 3-0. Palace justru yang unggul duluan pada menit ke-31 lewat Eberechi Eze. Dua gol Palace dicetak Mateta dan Ismaila Sarr. Palace menang 3-0 dan menunggu pemenang partai Nottingham Forest vs Manchester City untuk bertemu di final Piala FA tanggal 16 Mei. Newcastle United untuk sementara naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2024/2025. Ini setelah The Magpies menang 3-0 atas Ipswich Town. 3 gol Newcastle dicetak Alexander Isak lewat penalti, dan Burn, serta gol William Osula. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga dan Newcastle naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 34 laga. Ini merupakan total poin tertinggi kedua mereka setelah Liga Inggris berjalan 34 pekan, usai 65 poin pada musim 2022/2023. Borussia Dortmund meraih poin penuh saat bertandang ke markas Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga. Die Borussen menang dramatis 3-2. 3 gol Dortmund dicetak Guirassy, Julian Brandt dan Waldemar Anton. Hoffenheim mencetak 2 gol balasan lewat Adam Hložek dan Pavel Kaderabek. Tambahan 3 angka membuat Dortmund mengoleksi 48 poin dan naik ke urutan 6 klasemen Liga Jerman. Hoffenheim tertahan di posisi 15 dengan 30 poin. Bayer Leverkusen menunda pesta juara Bayern Munich akhir pekan ini. Sebab, Die Workself mengalahkan Augsburg 2-0. Bermain agresif sejak menit awal, Leverkusen membuka skor pada menit ke-13 lewat Patrick Schick. Emiliano Buendia memperbesar keunggulan Leverkusen pada masa injury time babak pertama. Dengan tambahan 3 angka, Leverkusen tetap di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 67 poin dari 31 laga, selisih 8 angka dari Bayern Munich di puncak. Bayern Munich mengalahkan Mainz 05 dengan skor 3-0 di Spieltag ke-32 Bundesliga 2024/2025. Meski menang, Die Roten belum bisa mengunci gelar juaranya pekan ini. Melawan Mainz, Bayern menang 3-0 di kandang. 2 gol dilesakkan Leroy Sané pada menit ke-27, dan digandakan Michael Olise pada menit ke-40. Eric Dier akhirnya bisa menambah gol di menit ke-84 ke gawang Mainz 05. Skor 3-0 akhirnya bertahan sampai laga tuntas. Meski menang atas Mainz 05, Bayern belum bisa menyegel gelar juaranya pekan ini. Persib Bandung berhasil mengalahkan PSS Sleman 3-0 dalam lanjutan Liga 1. Hasil ini membuat Maung Bandung di abang juara. Persib memimpin 1-0 di menit ke-20. Gustavo Franca merobek gawang PSS lewat sundulan. Persib baru bisa mencetak gol lagi di babak kedua pada menit ke-49. Kali ini gol dicetak oleh Tirone yang membuat tuan rumah memimpin 2-0. Brace dibuat Tirone pada menit ke-57. Gol itu membawa Persib menang 3-0. Hasil ini memantapkan Persib di puncak klasemen dengan 64 poin dari 30 laga. Di belakang Persib ada Dewa United dengan 53 poin. 3 tim dipastikan terdegradasi dari Liga Inggris musim depan. Terbaru Ipswich Town, menyusul Leicester City dan Southampton. Kekalahan membuat Ipswich masih tertahan di peringkat 18 dengan 21 poin. Tim asuhan Kieran McKenna akan bisa mengejar West Ham United, yang berada di peringkat 17. Ipswich Town kini menyusul Southampton dan Leicester City terjun ke Championship. Leicester sudah memastikan terdegradasi sejak pekan ke-33, sementara Southampton bahkan sejak pekan ke-31. Barcelona berhasil meraih gelar juara Copa del Rey 2024/2025 setelah mengalahkan Real Madrid. Dalam laga yang berlangsung di Estadio de la Cartuja itu, Blaugrana menang dengan skor 3-2 lewat extra time, Minggu, tanggal 27 April tahun 2025, dini hari WIB. Barcelona sempat unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Pedri. Namun, Real Madrid bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui Kylian Mbappe dan Aurelien Tchouaméni. Gol Ferran Torres di akhir babak kedua membuat skor menjadi imbang 2-2. Namun, Barcelona akhirnya bisa memastikan kemenangan berkat gol Jules Koundé di babak extra time.